Setelah kita belajar tentang interface dan seluk-beluknya, sekarang kita belajar hal lain, yaitu generics. Jadi generics ini menjadikan sebuah function atau class atau interface memiliki berbagai macam tipe data yang lebih dinamis. Jadi kita langsung ke contoh aja. Misalkan di sini saya punya function get data. Oh ya, untuk materi generics ini sebenarnya nggak ada hubungan langsung dengan OOP ya. Jadi ini sebuah tambahan aja. Misalkan get data ini dia nerima parameter yang tipenya bebas. Terus kemudian kita return value-nya. Kemudian kita bikin satu variabel, misal data 1 sama dengan get data, parameternya string test. Kalau kita print console.log data 1, ini kita jalankan, maka hasilnya adalah test. Kalau kita pengen bikin di sini number, gitu ya, itu juga bisa. Nah, ini nggak ada masalah, karena value-nya ini adalah any. Bebas kita mau pasang apa aja di sini. Nah, nanti kalau yang seperti ini nanti akan muncul satu masalah adalah kelemahannya jika kita tidak menggunakan tipe data. Maksudnya kalau kita pakai tipe data any, maka kita tidak bisa mendeteksi tipe data apa yang sedang diinput. Jadi yang mana nanti kita juga nggak bisa pakai fungsi length untuk menghitung panjang karakter di dalam string, atau nanti kita juga nggak bisa pakai fitur to lowercase untuk membuat sebuah string menjadi huruf kecil semua, gitu. Terus kemudian kalau data yang kita inputkan number, kita juga nggak bisa pakai fitur to local string, terus kemudian to string atau to fixed. Jadi kalau kita tampilkan di sini data dot, nah ini optionnya nggak muncul karena tipe datanya any. Kita nggak tahu nih, ini tipe datanya apa. Maka di sini kalau kita pasang dot, itu nggak akan muncul. Oke, bandingkan kalau kita pakai function yang ada generiknya. Misalkan di sini function get data 2, terus kemudian kita pasang generik di sini T, jadi T itu adalah type, itu bisa bebas, nggak harus T, bisa pakai U atau W, terserah. Atau mau pasang lengkap type, gini juga boleh. Tapi kebanyakan orang sudah pakai type T gini aja sih. Terus kemudian value ini tipenya adalah T. Tipenya T ini ya. Kemudian kita return di sini, return value. Kalau kita coba bikin datanya, const data 2 sama dengan, caranya adalah get data 2. Terus kemudian kita tentukan parameter yang akan kita masukkan ke dalam fungsi ini, itu tipenya apa. Misalkan di sini kita mau kasih tipenya string. Terus kita masukkan stringnya, misalkan test gitu. Dengan begini, kita bisa memanfaatkan option yang ada di string itu sendiri. Misalkan di sini data 2, kalau kita ketik dot, nah di sini sudah muncul banyak tipenya, optionnya. Misalkan di sini kita kasih length, itu bisa. Karena kita bisa melakukan ini karena si generik ini. Jadi fungsi ini dia nerima tipe data string ini. Maka karena tipe datanya string, jadi kita juga tahu bahwa misalkan di sini kembaliannya adalah string juga. Jadi di sini kita tahu bahwa data ini adalah string, maka dia bisa memunculkan option length. Kalau misalkan di sini kita ada number misalkan.
data 21. Ini kita kasih number 1, 2, 3. Ini number. Kalau kita ketik dot, nah ini sudah beda lagi optionnya. Yang ini khusus untuk number. Misalkan kita to fix begini. Kalau kita jalankan deno run generic, nah ini bisa semua, nggak ada masalah ya. Jadi generic ini bisa dinamis, kita bisa inputkan parameternya pakai string, kita juga bisa inputkan parameternya pakai number. Jadi dengan generic, function kita bisa jadi lebih dinamis. Begitu. Semoga bermanfaat, kita akan masuk ke materi generic yang lain di video berikutnya. Terima kasih.